Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kita mulai hari ini. Alhamdulillah ya, kalian dalam kondisi baik, sehat. Mudah-mudahan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Sekarang untuk pertemuan sekarang itu adalah pertemuan ketiga, kita membahas tentang laporan keuangan. Adapun untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat laporan keuangan. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan kepada kalian semua tentang tujuan pembelajaran. Seperti biasanya mengawali untuk pembelajaran, saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Tapi untuk mengawali pertemuan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran untuk materi hari ini, pertama, dengan kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan nanti akan bisa mengidentifikasi laporan keuangan, kemudian dapat memahami analisis laporan keuangan, juga menghitung analisis laporan keuangan. Itu tujuan kalian mempelajari materi ini, ya. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk awalnya kalian nanti gabung di classroom yang seperti biasa, classroom mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Isi presensinya terlebih dahulu untuk memperlihatkan kehadiran kalian. Kemudian materi dan penugasan sudah Ibu sampaikan di classroom produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi nanti kita gabung kembali. Kita di sini hari ini itu pelajarannya 3 jam pelajaran. Jadi saya berikan waktu kepada linknya sudah Ibu sampaikan di classroom. Jadi kalian bisa pelajari. Setelah itu nanti kita ketemu lagi untuk pembahasan dan penutupan pembelajaran hari ini. Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Silakan kalian gabung di classroom. Kalian lihat kita bisa ngobrol langsung di classroom dengan di forum diskusi ya. Kita bisa ngobrol di sana juga. Terima kasih banyak. Silakan gabung di sana. Kalian bisa live dari Zoom ini. Kita ketemu lagi setelah Ibu sampaikan di classroom untuk gabung lagi ke Zoom meeting. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah mau 30 menit lagi berakhir. Nah, Ibu akan menyampaikan kepada kalian nih, ternyata kalian sudah mengumpulkan tugas-tugas yang yang sudah Ibu berikan kepada kalian, dan hasilnya nanti kita lihat. Dan alhamdulillah hasilnya sudah sangat memuaskan. Kita sudah bahas di classroom ya. Nah, sekarang siapa yang akan mencoba menjelaskan tugas 4? Saya Bu, kelompok anggrek. Silakan kelompok anggrek saya berikan waktu untuk menjelaskan tentang tugas 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Rizati Fadilah, Ketua Kelompok Anggrek, akan menjelaskan tugas 4 yang sudah dikemukakan di grup kelas. Laporan keuangan yang kami buat yaitu laba rugi, perubahan modal dan neraca perusahaan Laundry Necis per 31 Desember 2020. Laba rugi perusahaan jasa Laundry Necis, pendapatan sebesar 24.915.000, jumlah beban sebesar 15.344.000. Total laba usaha 9.541.071. Perubahan modal perusahaan jasa Laundry Necis, modal awal sebesar 17.112.000, pride sebesar 1.250.000. Total modal akhir sebesar 15.862.000.
neraca perusahaan laundry, jasa laundry Necis. Total aktiva dan pasifa sebesar 26.883.000. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah disampaikan dengan baik dan Ibu mencatat hasil dari kelompok anggrek untuk pendapatan, biaya, kemudian modal akhir dan raca semuanya betul. Mudah-mudahan kelompok lain juga sama. Nah, nanti Ibu juga akan menampilkannya dalam PPT sebagai berikut. Untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu akan tampilkan ini PPT-nya. Ibu berharap kalian di sana menyimak dengan baik, tidak ada yang melakukan aktivitas apapun selama kalian menyimak pembelajaran dari Ibu. Siap ya semuanya ya? Oke. Ini adalah analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan terdiri dari likuiditas, solvabilitas, dan rasio rentabilitas atau profitabilitas. Kemudian, nah untuk yang likuiditas terdiri dari 3. Nanti kita pun kalau misalkan ditanya berapa likuiditasnya, berarti kalian menghitung current ratio, quick ratio, atau cash ratio. Kecuali secara spesifik dalam soal diminta untuk memaparkan atau menuliskan tentang berapa current ratio atau berapa rasionya atau berapa cash ratio. Tapi secara keseluruhan likuiditas itu terdiri menjadi 3 perhitungan, 3 rasio. Kemudian untuk solvabilitas juga sama, total debt to total equity ratio, total debt to total asset ratio, long term debt to total equity ratio. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa maksud dari 3, atau masih ingat nih apa yang dimaksud dengan total debt to total equity ratio, total debt to total asset ratio, atau long term debt to total equity ratio? Siapa yang tahu nih? Silakan Nabila. Total debt to total equity ratio adalah rasio yang membandingkan total utang dengan modal pemilik atau ekuitas. Total debt to total asset ratio adalah rasio yang membandingkan jumlah total utang dengan aktiva total yang dimiliki perusahaan. Long term debt to equity ratio adalah rasio yang membandingkan antara utang jangka panjang dan modal pemilik. Betul sekali. Sudah paham ya? Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga paham. Kemudian ini rentabilitas, rasio rentabilitas atau profitabilitas. Terdiri dari 2, rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Kaitannya dengan modal atau perhitungan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Jadi berhubungan dengan laba, modal, dan operasional perusahaan. Soal pertama yaitu data keuangan perusahaan Kentamani per 31 Juli 2018. Data keuangannya bisa kalian lihat sendiri. Kemudian hitunglah rasio likuiditas perusahaan tersebut. Cara menghitungnya yaitu current ratio, perbandingan antara harta lancar dibagi hutang lancar. Di sini kalian bisa lihat harta lancarnya yaitu ini yang saya kasih tanda. Kemudian untuk utang lancarnya ini. Totalnya adalah ini. Rasio, quick ratio adalah perbandingan antara harta lancar ditambah persediaan, kemudian dibagi hutang lancar. Harta lancar ditambah persediaan. Ini. Kemudian dibagi utang lancar. Rasionya adalah 2. Untuk cash ratio, kas ditambah setara kas dibagi hutang lancar.
Kas, setara kasnya yaitu saham. Saham, tidak semua saham sebetulnya bisa disebut sebagai setara kas. Saham yang bisa disebut sebagai setara kas adalah saham yang sudah jelas jatuh temponya dekat. Jadi sudah dekat jatuh temponya, itu baru disebut sebagai setara kas. Nah, jumlah cash rasionya yaitu ini. Kemudian soal yang kedua, perusahaan murah. Ini adalah data keuangan perusahaan murah. Yang ditanyakan adalah hitunglah solvabilitas perusahaan murah. Ini kalian bisa lihat, total debt to total equity ratio yaitu membandingkan antara total utang dibagi dengan total modal. Ini adalah modalnya adalah saham ditambah laba ditahan, kemudian utangnya adalah obligasi. Jadi total utang dibagi menjadi total modal berarti 180 juta. Dari obligasi dibagi dengan saham dan laba ditahan. 0,32. Total utang dibagi dengan total aset. Total utang dibagi dengan total aset, yaitu ini total utangnya, kemudian dibagi dengan total aset. Total aset ini yang warna biru, rasionya adalah 1,8. Long term debt to total equity ratio. Long term itu berarti hutang jangka panjang. Long term debt berarti utang jangka panjang dibanding dengan total modal yang dimiliki oleh perusahaan. Obligasi adalah long term debt atau hutang jangka panjang dibagi oleh saham dan laba ditahan. Hasil rasionya adalah 1,8. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang diutarakan ya, atau yang ditampilkan ini? Silakan. Nah, ini ya. Silakan Nabila kembali menjelaskan. Ini ada 5 poin. Jurnal tanggal 5, jurnal tanggal 11, jurnal tanggal 15, dan jurnal tanggal 20, kemudian tanggal 25. Silakan Nabila. Tanggal 5 Januari 2018, kas bertambah 500 juta, modal awal bertambah 500 juta. 11 Januari 2018, sewa dibayar di muka bertambah 20 juta, kas berkurang 20 juta. 15 Januari 2018, peralatan bertambah 10 juta, perlengkapan bertambah 5 juta, kas berkurang 15 juta. 20 Januari 2018, kas bertambah 10 juta, pendapatan bertambah 10 juta. 25 Januari 2018, beban gaji bertambah 25 juta, kas berkurang 25 juta. Iya, betul sekali ya. Nah, ini coba lihat ini ya, tampilannya betul seperti yang tadi disampaikan oleh Nabila. Kemudian ini tugas 4 atau soal nomor 4. Pada tanggal 31 Desember 2010, perusahaan jasa laundry Necis menyajikan data sebagai berikut. Ini datanya. Kemudian yang diminta adalah untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang diminta itu adalah 3. Laba rugi, kemudian perubahan modal, dan neraca. Ini seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, ini ya. Sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh kelompok anggrek. Ini pendapatannya, ini bebannya. Karena pendapatan lebih besar dibandingkan beban, berarti perusahaan mengalami laba usaha.
Kemudian ini coba lihat modal awalnya seperti di soal ada 17.112.000, prive-nya itu 1.250.000. Prive ini mengurangi modal. Total modal akhirnya adalah ini. Kemudian ini neracanya. Berarti total aktiva dan total pasifanya adalah ini. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan sangat baik. Untuk kesimpulan tentang materi laporan keuangan ini, menurut Muhammad Faiz, apa kesimpulannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menarik kesimpulan materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, laporan keuangan merupakan alat dokumentasi perusahaan untuk melihat keuangan dan kinerja perusahaan. Yang kedua, analisis laporan keuangan terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kita juga sudah diskusi di classroom. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Jaga kesehatan, jangan lupa jalankan protokol kesehatan. Begitu ya. Mudah-mudahan tadi pertanyaan-pertanyaan sudah Ibu jawab di classroom. Dan pertemuan berikutnya kita akan membahas materi yang lain. Kita akan berganti ke materi yang lain, yaitu materi harga pokok penjualan. Itu ya mungkin ya yang Ibu sampaikan. Terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik. Kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kalian boleh live dari Zoom meeting ini.